Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabarnya buat bunda-bunda semuanya? Semoga baik-baik saja ya bun ya. Sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Jadi untuk di video kali ini aku akan budgeting ya bun ya. Setelah sekian lama aku gak upload video budgeting, dan untuk hari ini aku upload budgeting April week ketiga ya bun ya, karena ini tuh aku budgetingnya di tanggal 20 April ya bun ya, tapi nggak tahu ini ke uploadnya kapan ya bun ya. Terus ini tuh untuk planningnya aku udah, budget plannya udah aku tulis, tapi aku belum tulis untuk judulnya. Jadi di sini aku tulis dulu untuk budgeting April week ketiga. Jadi udah seperti biasa, seperti di bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya, nggak ada yang berubah ya bun ya. Dan sebenarnya ada yang berubah tapi gak banyak ya bun. Jadi di sini untuk di bawahnya udah aku tulisin. Untuk ini semua dibudgetin 400.000 untuk per minggunya ya bun ya. Dan semua budget planningnya itu ada di 372.000, jadi sisa 28.000. Dan untuk 28.000-nya itu dibagikan di sinking fund yang aku punya ya bun ya. Aku masukkan ke tabungan liburan 10.000, tabungan renovasi 10.000, dan tabungan ultah pica 8.000 ya bun ya. Dan untuk tabungan emas aku nggak ambil dari budget mingguan ya bun ya. Jadi setelah aku dapat gajian Pak suami, udah aku sisihkan untuk tabungan wajib aku, yaitu tabungan emas. Itu aku anggap tabungan wajib ya bun ya, karena dana daruratnya aku dari tabungan emas tersebut. Langsung aja seperti yang di bulan-bulan sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya. Di sini untuk wifi ada di 25 per minggu, karena memang aku per bulannya tuh bayar cuman 100.000. Untuk PLN juga aku sama, budgetingnya 25.000 per minggu, karena memang aku biasanya setiap minggu tuh belinya 20.000, dan itu sama adminnya jadinya 23-an gitu ya bun ya, 23 ribuan. Terus lanjut di sini, karena di sini di itunya ada sufor, itu dulu ya bun, waktu si bocil masih umur setahunan lebih gitu, dan sekarang kan si bocil udah lumayan gede, agak gede, jadinya udah nggak dibudgetin lagi untuk sufor. Terus lanjut untuk beras, di sini untuk beras seperti di minggu-minggu dan bulan-bulan sebelumnya ada di 35.000 per minggu. Dan di sini bingung karena nggak ada uang receh, jadi kita tuker dulu, mak jreng. Ada di 35.000 per minggu ya bun ya, karena memang aku itu biasanya beras itu irit banget ya bun ya. Untuk 10 kilo itu aku itu ada di 1 bulan. Jadi untuk setiap 2 minggu aku beli yang 5 kilo, karena memang aku itu makannya sendirian. Pak suami jarang makan di rumah ya bun ya, makannya di tempat kerja. Terus lanjut di sini untuk belanja bulanan tetap 20.000, untuk galon 10.000. Jadi untuk belanja bulanan itu untuk toiletries ya bun ya, untuk persabunan gitu. Jadi kan kadang nggak setiap minggu habis ya bun ya. Jadi kayak ada yang gantian gitu kan ya. Terus lanjut untuk gas di sini 7.000, karena untuk gas itu kadang aku belinya 1 bulan sekali ya bun ya, karena jarang masak. Terus lanjut untuk bensin di sini aku budgetin 20.000 untuk per minggunya ya bun ya. Karena aku bensin cuman dibuat antar galon aja, dan untuk nganter anak sekolah aja ya bun ya. Terus lanjut untuk belanja mingguan di sini tetap 100.000. Terus untuk jajan anak di sini ada 35.000. Jadi untuk per harinya aku budgetin di 5.000 ya bun ya. Tapi terkadang bisa lebih, karena untuk jajan anak, untuk uang sakunya itu dia itu dikasih sama neneknya atau kakeknya gitu ya bun ya. Jadi kita sebelum berangkat sekolah itu mampir dulu ke rumahnya mbahnya nih, supaya dikasih sangu kayak gitu ya bun ya. Tapi untuk terkadang jika memang dari uang sangunya tadi gak dibuat jajan, kita masukinnya ke tabungan ulang tahunnya itu ya bun ya. Atau kadang jika dikasih uang oleh siapapun, orang siapapun itu, kita masukin ke sana kayak gitu. Terus lanjut di sini untuk tabungan sekolah 25.000 per minggu.
Di sini tabungan sekolah karena sekolahnya Senin sampai Jumat jadinya 5.000 per hari ya Bun ya. Terus untuk di Ziplock ini ada jimpitan sekolah. Di sini aku contreng ya Bun ya, karena satu minggunya cuma 1.000, jadi nanti aku ambilin aja dari uang mingguan aku. Jadinya di sini aku ganti arisan sekolah. Jadi di sini tuh ada arisan sekolah ya Bun ya, 20.000 per minggunya. Aslinya aku 10.000 Bun seminggu, tapi karena aku ikut 2 jadi aku bayarnya 20.000 dan bayarnya setiap hari Jumat. Terus lanjut untuk tabungan sembako. Di sini tabungan sembako itu aku untuk puasa gitu loh Bun. Biasanya kan ada tuh ada yang menjelang lebaran, ada yang menjelang puasa. Di sini tuh untuk puasa deh kayaknya. Aku budgetin 50.000 per minggu karena diambilnya setiap hari Selasa malam Rabu atau Rabu malam Kamis gitu. Ini tuh di sini tuh sama orangnya tuh dibudgetin ada yang 2.000 per hari, 3.000 per hari, 5.000 per hari. Dan di sini aku ikutnya 3.000 per hari Bun. Jadi per minggunya itu kalau dihitung-hitung itu sekitar 21.000. Tapi di sini aku budgetin 50.000 per minggu supaya nanti ada sisanya ya Bun ya. Karena memang kalau di tabungan sembako itu kalau misalnya kita melebihi dari budget sembako yang mereka adakan, itu nanti sisanya itu sisa uang yang kita tabungin itu dikembalikan Bun dalam bentuk uang kayak gitu ya Bun ya. Jadi supaya ada lebihannya besok-besok itu supaya bisa dibuat beli baju lebaran atau apapun itu kayak gitu ya Bun ya. Jadi setengah dana lebaran gitu Bun. Bisa buat dana lebaran juga. Terus lanjut di sini untuk sisanya tadi dari 372.000 itu ada sisa 28.000 ya Bun ya, karena memang budgetnya 400. Budgetnya untuk per minggu itu 400.000, terus untuk kebutuhan dan kewajiban ada di 372.000. Jadi sisa 28.000 kita masukkan ke tabungan liburan. Jadi untuk di tabungan liburan tadi aku tabungan renovasi, ya Allah, tabungan renovasinya berhubung di tabungan renovasi itu untuk trackernya mulai dari 20.000-an sampai 100-an gitu, jadinya nggak aku contreng ya Bun ya. Aku biarin dulu sampai nanti misalnya ada yang sesuai dengan uangnya. Terus lanjut di sini untuk tabungan liburan karena sebelumnya udah terisi 10.000, sekarang diisi lagi 10.000 lagi ya. Jadi totalnya ada di 20.000 untuk tabungan holiday. Terus lanjut untuk di tabungan ultah pica. Jadi untuk di tabungan ini itu kadang nggak sinkron ya Bun ya antara isi dan trackernya, karena memang biasanya itu kalau dikasih orang itu langsung aku masukin kayak gitu. Jadinya ini aku hitung kembali, sebenarnya tuh isinya 80.000 untuk di trackernya, tapi di sini isinya lebih dari itu, ada di 100-an lebih pokoknya, entah 125 kayaknya kalau misalnya tahu 125 atau 135. Jadi untuk yang 5-nya itu tadi enggak aku contreng ya Bun ya. Jadi ini aku contreng sesuai yang puluhannya karena memang ini untuk trackernya ada 10k gitu ya Bun ya. Jadi enggak bisa di 5-5an kayak gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bagaimana nih untuk bunda-bunda semuanya? Apakah udah budgeting atau belum? Di sini aku merocos aja ya dari tadi ya Bun ya, sampai lupa untuk menyapa bunda-bundi semuanya. Halo bunda-bundi semuanya. Jadi di sini untuk ini aku ambil uang yang udah aku siapkan untuk dimasukin ke tabungan emas. Karena emang untuk tabungan emas udah dibudgetin dari awal ya Bun ya. Jadi sebelum aku budgetin untuk si kebutuhan ini udah aku budgetin untuk tabungan emas. Dan BTW untuk trackernya ini coret-coretan karena memang seperti di vlog kemarin ya Bun ya. Di vlog yang setelah aku vlog bongkar terus aku ada vlog beli emas. Dan itu tadi aku ambil uang itu tadi untuk tambahan beli emasnya. Jadi kita coret dari awal ya Bun ya, dari awal. Jadi nanti ini kan harusnya kalau memang benar-benar penuh itu ada 3 juta. Berhubung itu yang aku coret di atas itu ada sekitar 700.000 kayaknya deh. Jadi ini kalau misalnya penuh nanti adanya di 2.300.000. Dan ternyata antara yang dicoret sama yang aku masukkan tadi itu sama-sama 700.000 loh Bun. Tahu gitu kan aku mulai dari awal ya Bun ya, ya Allah.
Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya Bun ya. Nanti kita pengen beli apa, kita ambil dari situ untuk tabungan emas, jangan yang lain-lainnya. Dan terima kasih buat bunda-bundi yang udah nonton. Bye-bye, see you on the next video.